Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Mudah-mudahan kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang profil pelajar Pancasila dalam program kurikulum penggerak. Baiklah, kita sebelum memulai materi ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di siang hari ini supaya lebih fresh, maka kita adakan dulu ice breaking. Silakan, siapa yang mau memimpin ice breaking? Silakan, siapa? Oke, Ibu Diana silakan. Bu, ulangi Bu, kecil suaranya. Kecil ya? Ketika saya mengucapkan SMK jawab bisa, ya. Yang kedua, ketika saya mengucapkan yang bisa, jawab masih bisa, ya. Yang ketiga, ketika saya mengucapkan SMK bisa, yes. Dari Pak Habu. Iya. Iya Bu. SMK bisa. Bisa. Yakin bisa? Yakin bisa? Pasti bisa. Bisa. SMK bisa? Bisa. Yes, bisa. Applause dulu buat Ibu Diana. Terima kasih. Mungkin di sini sudah ada pencerahan ataupun di sini sudah fresh begitu ya. Baik, ibu-ibu, saya akan memaparkan materi tentang profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Di mana di dalam definisi ini sudah terkait dalam elemen-elemen yang 6. Maka di sini saya akan menjabarkan tentang ke-6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan di dalam akhlak mulia, baik dalam keberagamaan, akhlak yang baik kepada diri kita sendiri dan kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada negara Indonesia. Di mana di sini saya memaparkan inilah bukti dari
beriman ketakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu, bahwa anak-anak saya sudah menerapkannya seperti pertama adalah adanya sholat duha, adanya berjemaah sholat asar, sholat duhur. Nah, itu sudah merupakan suatu kebertakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu juga tiap Jumat adanya istilahnya kerohanian, semua rombel dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bahkan diawali jam pertama itu sudah diwajibkan membaca ayat suci Al-Quran. Itu mungkin penerapan di sekolah saya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal, menghargai budaya, dapat berkomunikasi, berinteraksi antara budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Di sini juga kita harus betul-betul kita menghargai budaya dari luar, tapi kita pun harus betul-betul melestarikan budaya kita sendiri, sehingga anak kita juga mampu mengadakan suatu kebanggaan bahwa budaya kita juga tidak akan punah. Itu yang perlu garis besari, perlu diterapkan kepada anak-anak didik kita. Kita boleh menghargai budaya orang lain, tapi yang penting kita harus betul-betul melestarikan budaya kita, sehingga budaya kita tidak akan punah. Karena apa? Karena kita itu negara yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda, beraneka ragam. Itu yang perlu ditanamkan kepada anak didik kita. Perlu adanya pelestarian budaya. Yang selanjutnya adalah pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Di sini bahwa anak didik kita itu harus betul-betul bisa menempatkan ada kesadaran untuk belajar. Meskipun dalam keadaan apapun, contohnya sekarang dalam keadaan pandemik, tapi betul-betul dia punya kesadaran diri, mau dia untuk belajar dimanapun dengan situasi apapun. Sehingga anak itu memiliki betul-betul kesiapan di dalam menghadapi pelajaran, memiliki regulasi diri sendiri. Itu yang paling diutamakan, diterapkan kepada anak didik kita. Yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Hal yang harus dilakukan pelajar di Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Makanya ini saya tayangkan inilah bahwa anak-anak kita itu harus saling mengisi, saling menambahkan apa kekurangan kelebihannya. Nah, itulah maka akan terjadi dari bergotong royong itu apa yang kita harapkan, apa yang akan kita inginkan, insya Allah akan tercapai. Yang selanjutnya, bernalar kritis. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik. Kalau sudah ada gagasan, langsung menganalisisnya, dan mengevaluasinya. Kemudian barulah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Maka dengan tahapan-tahapan inilah apa yang akan kita capai akan terwujud dan terlaksana. Yang selanjutnya adalah kreatif. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi pemahaman. Jadi dalam kreatif di sini, alhamdulillah, lulusan-lulusan atau anak SMK kita sudah menghasilkan suatu karya. Contohnya bisa merancang rakitan-rakitan mobil, itu mungkin untuk bagian
kejurusan otomotifnya, bagian ICT-nya juga itu sudah bisa merancang umpamakan dari LPL-nya itu, laptopnya, dan mungkin di sekolah saya itu contohnya ada kuliner jasa buka. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa membuat roti, bisa memasarkan, bisa link and match dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu sudah merupakan hasil daripada kekreatifan anak-anak didik kita dari SMK. Ya, mungkin dari contoh-contoh lain banyak juga, tapi tetap seperti kepada anak didik kami yang di sini menonjolkan umpamakan dari kuliner, tapi tetap anak-anak harus melestarikan ciri khas karakter, yaitu pasakan-pasakan tradisional. Itu yang perlu dilestarikan. Selanjutnya di sini kegunaan profil pelajar Pancasila. Kegunaan profil Pancasila diperkuat dengan yang pertama, tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3. Di mana pasal 3 itu dijabarkan, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua adalah dari Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksikan fisiknya, yaitu pendidikan Indonesia yang berkepentingan untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Apalagi dalam pendidikan sekarang itu sudah ada perubahan, ada penggantian. Mungkin yang dulu kurikulum 13 bahwa pendidikan itu dititik beratkan yaitu kepada guru. Jadi sentral, guru itu dijadikan sentral, ya. Tapi kalau yang sekarang justru diutamakan adalah peserta didik. Peserta didik harus mampu mengeksplor sebanyak-banyaknya, harus kreatif, harus mandiri. Sehingga di sini timbullah adanya yang dinamakan pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka di sini perlu kita laksanakan, tapi di sini juga tetap karena anak itu harus mengeksplor, harus sebanyak-banyaknya, tidak adanya penyekat. Tapi dalam hal ini kita selaku guru dan orang tua itu harus kerjasama. Kenapa? Karena takutnya nanti anak lost control. Sehingga apa yang kita lakukan dengan istilahnya kurikulum yang sekarang sudah tujuannya baik, tapi nanti bisa aja disalahgunakan oleh anak-anak didik kita tanpa ada perhatian dari guru ataupun dari orang tuanya. Jadi kita harus sama-sama membimbingnya. Dan yang kedua itu misi daripada pendidikan profil pelajar Pancasila yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maka terciptalah pelajar Pancasila. Nah, itulah mungkin yang diharapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu betul-betul kita itu harus guru itu ngomong istilahnya. Apa yang diterapkan yaitu dalam mungkin istilahnya intinya dari Ki Hajar Dewantara itu slogan Tutwuri Handayani itu, ya. Berarti kita itu anak silakan mengeksplor seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, adanya kemerdekaan, tapi tetap kita selaku guru harus bisa membimbing, menengahi, dan kita juga harus betul-betul sikapnya yang istilahnya komitmen, konsekuen. Mungkin itu pemaparan
materi dari saya tentang profil pelajar Pancasila. Di sini silahkan ibu-ibu yang masih itu mudah-mudahan di sini berkenan ya. Dan untuk hal ini, untuk mengkaji sejauh mana materi yang telah saya paparkan berkenan dan istilahnya adalah menerap di ibu-ibu. Makanya saya akan memberikan suatu pertanyaan pada ibu-ibu tentang profil pelajar Pancasila. Boleh dilihat ya ibu-ibu, sebutkan minimal 3 hal yang menjadi kekuatan Anda dalam menumbuhkan pendidikan yang merdeka. Silakan. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Iya, itu baik sekali jawabannya dari Ibu Diana, singkat, jelas, dan padat. Terima kasih kepada Ibu Dina. Baik, untuk itu juga, untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja ya ke ruang elaborasi. Baik, ibu-ibu, kegiatan dalam elaborasi kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu mengerjakan soal apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kelompok 2, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang merdeka? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Baik, memori. Alhamdulillah di sini jawabannya udah pada baik semua, udah sesuai dengan apa yang diharapkan. Alhamdulillah berarti ibu-ibu di sini sudah mengetahui tentang pendidikan dari Pancasila di sini ya. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi ya. Silakan untuk mempersingkat waktu, mungkin Ibu Tini merefleksi daripada profil pendidikan Pancasila ini. Silakan. Ya Bu, saya akan merefleksikan mengenai profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya dari beberapa profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan oleh Ibu Reni, semuanya sih sudah dilaksanakan di masing-masing sekolah, dan masing-masing sekolah juga saya yakin sudah bisa menerapkan hal tersebut. Dan tujuan dari adanya profil pelajar Pancasila itu semata-mata hanya ingin agar peserta didik itu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja sih Bu dari saya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Suhartini yang sudah merefleksi. Alhamdulillah dalam materi ini ada penerapan pencerahan untuk ibu-ibu di sini, dan lebih baiknya itu diterapkan sebaik-baiknya juga nanti di sekolah masing-masing. Baik, untuk mengakhiri materi profil pelajar Pancasila ini, mari kita bersama-sama membacakan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.